Ini dua orang. Halo. Halo. Ini yang dari Cirebon yang mana nih? Tunjuk tangannya. Yang dari Cirebon. Oh, saya nebaknya yang ada ukirannya itu dari Bali. Ya, iya. Bolak ya? Ternyata saya salah. Iya. Yang dari Bali yang mana? Iya. Ya pasti yang sebelahnya ya Mas. Orang cuma 2 kok. Yang sudah makan yang mana? Yang mana? Belum pada makan. Kasihan banget nungguin saya langsung sampai lupa makan. Apa kabar Bang Mas Catur sama Mas Farid. Farid? Ya. Mas Farid yang mana? Mas Farid dari Cirebon. Cirebon apa? Cirebon. Mas Farid dari Cirebon dan juga Mas Catur. Halo Mas Catur. Ya, halo Bang. Nah, kita biasa manggilnya kalau di Bali itu namanya beli Catur. Betul enggak? Betul. Betul. Tapi kalau Upin Ipin jawabnya salah. Betul. Ya. Baik. Apa kabarnya Mas Farid dan Mas Catur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Farid tadi Mas Farid. Catur dan Farid jadi Farid. Simpel. Pak Catur tadi mau jawab Bang Yadi. Ya, Pak Catur silakan jawab pertanyaannya, bikin sendiri jawabannya jawab sendiri. Ya gimana sih? Tadi kalau Pak Catur membedakan produk yang berkualitas itu seperti apa gitu Pak Catur? Silakan Pak. Kalau yang untuk produk yang berkualitas yang jelas satu SNI resmi. Iya, benar. Betul. Juga dari materialnya juga itu udah beda Pak. Iya. Tebalnya cash, panjangnya juga cash. Iya. Dan yang jelas yang di situ ada merek, menampilkan merek. Wah, itu Menampilkan merek produk yang warna merah ya. Oke, Pak Catur sama Pak Farid. Nah, tadi sudah ada beberapa yang diutarakan sama Pak Catur dan Pak Farid bagaimana cara memilih produk yang berkualitas. Memang seperti itu. Nah, yang pertama itu yang jelas adalah mereknya dulu. Merek yang terkenal, merek yang sering dipakai apa. Kemudian pabrikannya Pak, pabriknya siapa ini? Yang produksi ini siapa? Harus tahu, jangan sampai kita milih produk, kita nggak tahu pabriknya di mana atau pabriknya siapa yang memproduksi. Jangan-jangan itu cuman rumahan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu. Yang ketiga adalah bahan bakunya Pak. Bahan bakunya, kalau baja ringan, itu kita lihat dari FY-nya atau G-nya itu, kekuatannya. G-nya berapa? Kalau untuk struktur biasanya G550. Jangan sampai untuk baja ringan kita dipakai G300, itu biasa bahan untuk genteng. Kalau G300 itu kita penyet pelan aja udah penyok. Nah itu, jadi kalau di lapangan cara membedakan untuk produk berkualitas itu untuk G-nya bisa kita uji tekan sendiri. Uji tekan. Ya, uji ditekan sendiri itu bisa menunjukkan semakin G-nya kuat dia semakin keras. Nah itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah jangan tergiur dengan besarnya profil. Besarnya profil atau tinggi profilnya, ya. Karena belum tentu yang tinggi profilnya atau besar profilnya itu lebih kuat, belum tentu. Tidak menjamin. Jadi nanti akan kita perlihatkan perbandingan. Kita sudah bikin suatu perbandingan model kanal C yang tingginya 80 dan tingginya 75 itu kuat mana gitu. Nah kemudian yang tadi yang sangat bagus sekali adalah produk itu harus sudah ber-SNI. Nah kebetulan Taso itu adalah pelopor dan sudah ber-SNI itu. Nah ini pertanyaannya, benar nggak kalau punggungnya atau tinggi kanal C yang lebih besar itu lebih kuat? Nah itu tadi baru dijelasin ya Pak. Iya, jadi kita harus lihat. Lanjut Mas. Next. Nah ini, jadi pada prinsip perhitungan struktur untuk elemen batang tarik maupun tekan. Jadi kalau kita belajar waktu di sekolah dulu, kalau baja ringan itu sistem truss itu adalah batang tarik sama tekan, Bang Yadi. Nah, untuk menentukan kekuatan kuat tekan sama kapasitas maksimal tekan sama tariknya itu dilihat dari mutu bahan sama luas penampang. Luas penampang itu seperti ini. Ini bisa. Nah ini contohnya juga di bawah ya sama Pak Andi loh. Nah kalau luas penampang baja ringan itu yang dihitung ini. Nah betul Pak, lebih dekat Pak. Nah ini. Nah luasnya ya, luas atau bahan yang dipakai. Kalau di Taso udah ditulisin di sini nih. Nah lebar 150 panjangnya. Nah itu. Jadi kalau itu ada rumus
P sama dengan A kali FY. Nah, P itu adalah beban yang bisa dipikul, beban yang bisa dipikul maksimal oleh bahan ini. Nah, kemudian dipengaruhi oleh luasan sama mutu bajanya. Semakin besar luas penampang, berarti P-nya semakin besar. Ini hitungannya ini luar biasa. Sangat Ya. teknis, ya. Ini sampai punya rumus seperti ini loh pemirsa ya. Jadi jangan disaksikan lagi bahwa semuanya yang produk-produk Simantak itu hitungannya sudah sangat teruji. Sampai ada rumusnya lah. Rumusnya ini kalau nggak salah Albert Einstein bukan? Bukan ya? Bukan. Nah, Udah itu lama ya. Iya. Jadi kekuatan bahan itu dipengaruhi oleh satu tadi mutu bahan FY itu, kemudian atau yang kita sebut tadi G550 tadi, Bang Yadi. Ya, dan luasan penampangnya. Next, Mas. Nah, tuh tim kita bagaimana? Ini kita bandingkan perhitungannya. Kita lihat yang atas itu adalah profil C7575. Ya. Kemudian yang B yang bawah itu adalah profil lain yang tingginya 80, selisih 5 cm. Tapi kita lihat selisih 5 mili ya, selisih 5 mili. Tapi kita lihat itu apa namanya luas areanya yang saya yang dikotakin merah itu. Iya. Luas areanya itu lebih besar pak TS 7575. Jadi kesimpulannya ada seperti rumus tadi, semakin besar luas penampang berarti dia semakin besar menahan beban. Nah, jadi kalau ada beban genteng, beban orang itu 30, kalau kemampuannya cuma 20 berarti kan nggak masuk. Ya. Itu contohnya seperti itu. Riskan ya. Iya. Baik, makanya beban yang dihitung itu menentukan besarnya ditentukan dari luas penampang. Betul, penampangnya juga benar. ya. Ini hitungannya loh. Ini bukan sembarangan. Produk-produk Simantak itu ya sampai 0, sekian. Iya. Nah, ini contohnya nih, Bang Yati. Nah, ini usahain biar masuk ke lensa, Pak. Nah, ini contohnya profilnya. Nih kita lihat ya. Profilnya lebih tinggi yang ini. Lebih besar. Ya. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi, tapi sayapnya dia kecil. Nah, sayapnya kecil. Kalau kita hitung panjang bahan bakunya, selitnya ini, lebih gede yang taso. Ya. Walaupun penampangnya ya untuk pendek, beban karena lebih besar. Itu yang menentukan. Nah, mungkin karena dia pengen ngakalin ngirit bahan yang berarti kelihatan tinggi, padahal belum tentu dia lebih kuat. Iya. Nah, kita itu juga dia memang kemampuan kapasitasnya lebih besar yang taso. Ini kita nggak usah sebutkan lah, tapi yang pasti perbandingannya ini dia menentukan kekuatan bangunan bahan. Tapi sayang tuh, kelihatannya lebih besar, udah bagus-bagus, tapi tidak kuat menopang. Jadi jangan percaya sama yang besar-besar. Ya, jadi yang tinggi ini belum tentu kuat. Pak Firman, pilih yang luasannya besar, jangan asal yang tinggi. Itu. Jadi cek ya apa namanya bahan baku yang dipakai lebaran yang mana. Itu. Nah, ini punggung lebar atau next Mas. Penampang besar. Penampang. Benar nggak sih? Nah, ada lagi. Ini. Ini kemudian itu kaki yang lebar lebih stabil nggak daripada punggung yang lebih tinggi? Kakinya lebar. Iya. Makanya Iya. Nah, ini ilustrasinya lagi, ilustrasi. Jadi ini agak memang lebih harus dijelaskan memang biar sobat-sobat tahu secara teknisnya itu. Betul. Nah, itu jadi ada beberapa parameter itu ada rasio perbandingan antara tinggi dengan lebar. Nah, tinggi dan tebal atau tinggi dan tebal. Jadi bisa dilihat kalau perbandingan tinggi dan tebalnya kecil, dia lebih kompak. Perbandingan tinggi dan tebalnya semakin besar, dia semakin langsing. Nah, jadi apa namanya? Misalnya nih kita tinggi sama tebal, padat apa namanya? Gitu ya? Ya, apa? Itu kan kalau yang kalau bisa dibilang kalau yang agak lebar, perbandingan antara tinggi dan lebarnya itu kecil, berarti dia lebih yang kokoh. Kompak. Nah, kalau yang perbandingannya besar, itu namanya kalau di struktur istilahnya langsing. Nah, pengaruhnya apa? Kalau bahan itu semakin langsing atau semakin slender itu semakin langsing, itu akan terjadi kegagalan tekuk atau buckling. Nah, misalnya semakin tinggi itu kan gampang tekuk. Kalau kita lihat tiang bendera lah, yang bendera yang tinggi sama yang tinggi tipis sama yang tinggi tebal itu. Tinggi tebal pasti kan lebih kuatan yang tinggi tebal. Ya dari situ aja ya, dari segi itu aja. Jadi harus dicari ini parameter ini. Jadi perbandingan antara tinggi dengan tebal bahan itu harus kecil. Ya. Tuh.
baik. Ini adalah sebagai pengaku juga itu. Jadi kita lihat kan yang gambar di bawah itu kalau nggak ada sayapnya, dia kan penyok di situ kan. Nah, jadi sayap ini fungsinya juga ada. Jadi sebagai pengaku juga. Jadi kalau sayapnya gede kan pengakunya lebih kuat. besar. Nah, Lebih besar. itu Bang Edi. Kokoh, Kiki. Ya, baik. Next. Pak. Nah, jadi kesimpulannya Bang Edi, Ya. pilih yang kaki lebih besar. Pak Andi jadi kayak pakai wig. Tadi di tengah. Iya, pakai rambut. Ada pakai rambut. Wig ya. Iya. Baik, kesimpulannya lebar atau kaki besar? Ya. Jelas pilih yang kakinya besar. Besar dong, karena untuk bebannya juga harus yang besar juga. Iya. Kalau pokoknya kalau disesuaikan dengan aturan-aturan pasti aman bangunan, ya no ya. Next. Iyalah. Iya, ini Udah sesuai ukurannya. apakah Nabila besar? Nah. Nah, tadi Nabila itu ya. Ini Ini apa nih Mas? Nah, ini kita bandingkan. Kita coba analisa struktur pakai software. Kita analisa struktur antara dua bahannya tadi. Ya, no. Dengan bentangan yang sama, 1,4 meter. Pembebanannya sama, ya, kita masukin bebannya sama. Ya. Nah, kita lihat itu di situ parameternya pakai yang atas adalah C80, Ya. itu rasionya lebih dari 1,024. 24. Yang tuan rasio. Nah, Ya. Terus yang satunya? yang satunya C75 itu rasionya di bawah 1. Iya, 0,9. 0,9. Nah, kalau rasio antara beban aktual dengan yang diterima itu lebih kecil dari 1 itu aman. Aman. Nah, Kalau lebih dari 1 ternyata. kalau kurang dari 1 Kurang dari 1 aman. yang justru Tapi aman. kalau yang nggak aman itu lebih dari 1. Nah, itu fail. Jadi 1,4 itu kita pakai yang C80 ini dia fail. Ini 1,4 pakai C75 itu aman. Jadi kesimpulannya adalah bentangan ini nanti pengaruhnya di kuda-kuda web. Pemasangan web. Jadi kalau bentangannya bisa mampu lebih besar berarti penggunaan material itu lebih irit. Itu, Ya. lebih irit ya, Karena lebih itu. Lebih lebar. Iya Jadi ini juga. kita pakai analisanya. Enol lu kalau mau, Enol lu manggut-manggut aja gua tahu lu. Kayak ngerti. Ini lu. lebih besar. Tahu lah, pokoknya standarnya kita itu udah nggak bisa diganggu-gugat, harus 75. Iya, kalau mau Kan lebih- kalau lebih dikit itu udah pengaruhnya udah nggak bagus di situ. Iya, lu kalau mau lebih tahu lagi, lu jadi aplikator. Aplikator. Nah. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tata Logam Lestari dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.